Manusia-manusia yang hari ini mereka mengatakan aku tidak bahagia, aku miskin, aku banyak masalah, aku lemah, ya. Sesungguhnya kalianlah yang menarik itu semua. Kalian telah menciptakan diri kalian karena kalian tidak paham siapa dirimu. Pada saat engkau katakan aku lemah, maka engkau akan lemah. Pada saat engkau katakan aku miskin, maka engkau akan miskin. Pada saat engkau katakan aku banyak masalah, akan muncul masalah. Inilah tentang kehidupan, sahabat. Manusia-manusia yang hari ini mereka mengatakan aku tidak bahagia, aku miskin, aku banyak masalah, aku lemah, ya. Sesungguhnya kalianlah yang menarik itu semua. Kalian telah menciptakan diri kalian karena kalian tidak paham siapa dirimu. Pada saat engkau katakan aku lemah, maka engkau akan lemah. Pada saat engkau katakan aku miskin, maka engkau akan miskin. Pada saat engkau katakan aku banyak masalah, akan muncul masalah. Inilah tentang kehidupan, sahabat. Maka pada saat engkau mengatakan adalah aku lemah, maka sesungguhnya adalah semesta atau yang merupakan adalah hakikat daripada perwujudan manifestasi daripada Allah. Kita semua ini adalah perwujudan, tapi bukan personifikasi, tapi kita adalah manifestasi, perwujudan, kenyataan daripada Allah itu sendiri. Maka siapa yang berkata buruk, ya, maka berlaku buruk, ya, tidak belajar untuk menselaraskan frekuensi dengan frekuensi Allah, maka dia adalah menjadi orang gagal di dunia ini. Apalagi kalau semakin banyak kalian mengeluhkan, merasa hina, ya, kemudian merasa rendah diri, merasa orang gagal, ini akan membuat diri kalian semakin terpuruk. Orang yang sakit merasa sakit akan terpuruk dalam sakitnya. Orang yang punya hutang dan dia terus terjebak pikirannya dengan hutang, bukan pada solusi, maka dia akan semakin terjebak dengan hutangnya. Karena ada hukum tarik-menarik, sahabat. Ingat, kita ini adalah bukan ciptaan Allah, tapi manifestasi dari wujudnya Allah. Maka ulama-ulama mengatakan adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini, diri kita pun alam. Alam semuanya adalah al-alamu mir'atu al-haq. Kita tidak berpisah sedikit pun dengan Allah. Karena dialah yang mentajalikan dirinya menjadi seluruh isi alam. Baik yang alam syahadah maupun alam yang goib atau goibul goib. Dialah semata. Maka inilah sahabat yang ilmu yang sudah dikembangkan oleh mereka, yang oleh kalian banyak disebut sebagai kafir karena tidak sholat sebagaimana kalian. Tapi dalam faktanya mereka justru sholat. Walaupun tidak berbentuk adalah sholat maktubah yang seperti kita lakukan. Takbir. Mereka bertakbir. Apa artinya takbir? Kita mengatakan Allahu Akbar tapi tidak pernah mengakbarkan Allah pada diri dan di luar diri. Inilah kebanyakan kesalahan kita orang muslim. Padahal Nabi kita sudah menyarankan la sholata illa bi khuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak ada hadirnya, terkoneksinya, menyamakan frekuensinya. Allah Akbar, tapi kau merasa kecil. Kau nyatakan Allahu Akbar, tapi masih banyak yang kau akbarkan dalam hidup. Ada gurumu, hati-hati dengan gurumu. Gurumu terkadang adalah penghalang engkau menuju akumu yang sejati. Gurumu cemburu pada gurumu yang dohir, yang berpisah dari dirimu. Ada gurumu yang tidak pernah berpisah dengan dirimu. Itulah guru yang sejati. Ada temukanlah aku yang sejati pada dirimu, yang tidak pernah sedikit pun berpisah dengan dirimu. Dia sudah mengatakan, aku telah membuat rumah pada hatimu. Bahkan kita adalah masjidnya dari awal.
Baitul Makmur ada pada dirimu. Baitul Muqaddas ada pada dirimu. Baitul Muharram ada pada dirimu. Kita semua adalah merupakan makhluk-makhluk, kita adalah manusia, cermin Allah, wujudullah, ainullah, kenyataan Allah. Maka berapa banyak pun kalian mengaji Quran, tapi tidak ada terkoneksi antara firman itu dengan dia yang ada pada dirimu, pada lapis aku yang pertama. Karena Abah sudah ajarkan, ada aku yang keempat adalah jasadmu. Aku yang ketiga adalah jiwamu. Aku yang kedua adalah ruhmu. Tapi aku yang sejati adalah dia. Adalah aku yang sejatimu. Maka merubah nasib tadi. Bagaimana menselaraskan aku pada aku yang sejati yang ada pada dirimu. Perkataan aku lelah. Perkataan aku lemah. Perkataan aku bodoh. Perkataan aku gagal. Perkataan aku miskin. Perkataan itu akan menjadikan dirimu seperti yang kau inginkan. Inilah sesungguhnya, maka guru kami selalu berkata, segala penyakit diri ada pada diri. Dan obat diri bukan gurumu yang di luar dirimu itu. Abah hanya akan memberikan arah saja. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang Abah sampaikan justru tidak membuat Gusti Allah, guru sejati Allah yang ada pada dirimu cemburu. Sehingga dia menutup dirinya dari dirimu. Inilah yang harus difahami. Selama ini metode pendidikan adalah selalu salah. Adalah selalu beranggapan bahwa kau simpan kepalamu pada manusia-manusia yang kau anggap guru. Dan orang yang menganggap dirinya guru pun Abah menyaksikan banyak yang gagal. Karena dia membiarkan orang-orang menyimpan kepalanya di kakimu. Disinilah akhirnya guru dan murid, hubungan guru dan murid menjadi kegagalan bagi dua-duanya. Gagal bagi orang yang mengaku guru dan gagal kepada yang karena dia tidak memahami siapa dirimu, siapa sejatinya dirimu. Maka selalu dikatakan dengan syariat engkau diajarkan tentang bagaimana membenahi dirimu yang luar af'al Allah, melihat af'al Allah. Sementara thariqat untuk mengajarkan engkau mengenal dirimu. Siapa dirimu? Adapun hakikat mengajarkan kepada engkau untuk mengenali berserah diri. Nah inilah awalnya berserah diri. Secara hakikat kalau engkau ingin bertemu dengan aku yang sejati pada dirimu, maka secara hakikat engkau adalah harus berserah diri. Maka tadi syariat untuk belajar adalah membenahi tubuh diri. Thariqat untuk belajar membenahi. Itulah istilah saja. Thariqatnya mau ngapain silahkan. Tapi intinya adalah bukan zikirnya, bukan amaliyahnya, bukan manakibnya, bukan tanbihnya, bukan khotamannya, bukan sama sekali. Ya, tetapi adalah justru amaliyah itu adalah kita untuk belajar mengenali diri. Kemudian masuklah ke dalam sahabat adalah kenali akumu yang kedua adalah ruhmu. Siapa ruhmu itu? Ini harus disadari kalau kita ingin merubah nasib. Karena nasib bisa dirubah. Allah sudah berulang-ulang bagi dan Nabi menyampaikan. Bahkan kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Nasib bisa dirubah. Abah udah menyaksikan apakah teman-teman Abah yang di luar negeri, mereka walaupun tidak sholat seperti kita, tapi kalau menurut Abah, mereka lebih sholat daripada kita. Cirinya mereka lebih sholat, mereka lebih sadar kepada aku yang sejati. Aku yang sesungguhnya. Gusti Allah, guru sejati Allah yang meliputi diriku. Kata Allah, inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya rabbaka Tuhanmu adalah ahata bin nas yang meliputi dirimu, meliputi seluruh manusia. Maka oleh karena itu jangan pernah menghinakan satupun manusia ataupun alam ini, karena dia adalah perwujudan dia semata.
Nah, yang kedua nanti Abah jelaskan satu persatu adalah bagaimana menjadikan dirimu mengembalikan, ya. Maka Abah pernah ajarkan tentang apa namanya hubungan sahabat. Maka itulah ada din. Din itu adalah dinul Islam. Nah ini dinul Islam diartikan agama. Inilah kesalahan yang fatal. Agama itu adalah agama, ugama, igama. Orang Malaysia menyebutnya ugama. Itu bahasa Sanskerta. Maka jangan aneh banyak orang Islam sekarang mengharapkan sawarga loka. Itu juga istilah Hindu. Agama itu istilah Hindu juga, Sanskerta. Nah, jangan aneh orang Islam sekarang adalah menjadi agama yang khayal, mengharapkan surga. Surga itu nggak ada dalam Quran, adanya jannah. Berarti kalau kamu ingin menanam, ingin merubah nasibmu, jangan lagi mengistilahkan kata jannah dengan surga. Karena surga itu kebun. Bagaimana kita mencocok tanam di kebunmu supaya kau bisa panen. Nah, adapun sahabat tentang nasib berarti kau menanam untuk panen. Sesungguhnya bukan surga hayal. Padahal Qur'annya sendiri tidak berkata tentang sawarga loka. Surga dari kata sawarga loka. Neraka dari nara loka. Nah, orang kita ini sekarang mengakunya Islam, tetapi dia masih menganggap bahwa termasuk juga puasa. Puasa itu juga bahasa Sanskerta. Jadi sadar nggak sadar kita ini sebenarnya orang Hindunya sendiri sudah jadi Islam secara prinsip. Orang Islam memegang prinsip-prinsip Hindu kayak puasa bahasa Sanskerta Hindu tadi. Kemudian juga sama tadi ya. Sementara mereka walaupun tidak sholat maktubah daripada takbir, tapi mereka sudah takbir. Kalau kita takbir dalam perbuatan akwalun, tapi mereka takbir di dalam jiwa. Ini bedakan. Abah berani jamin orang yang tidak sholat seperti kalian, tapi dia takbir yang takbir. Takbir itu apa? Jangan teriak Allahu Akbar, tapi Allahnya dikerdilkan. Allah yang ada pada dirimu dikerdilkan tadi dengan prasangka buruk, dengan prasangka miskin, dengan prasangka masalah, itu mengkerdilkan Allah. Maka selalu dikatakan bahwa Abah selalu mengajarkan, selalu katakan kepada apapun yang kalian hadapi, aku punya Allah yang akbar. Kau punya hutang, hei hutang, aku punya Allah yang besar dari kamu. Hei penyakit, aku punya Allah yang besar dari kamu. Hei miskin, aku punya Allah yang lebih besar, yang goni. Karena tidak ada nama Tuhanku miskin, papa, lemah. Tidak ada. Inilah yang harus cara kita merubah nasib. Tapi kalau menjadi manusia yang selalu, aku orang lelah, orang lemah, orang ini, orang miskin, berpenyakitan, gagal. Akhirnya yang muncul adalah dikirimkan orang-orang oleh Tuhanmu untuk menghinamu sesuai anggapanmu. Aku ini orang hina, datanglah orang menghinamu. Aku orang miskin, datanglah orang yang menipumu untuk mengambil hartamu. Inilah yang kebanyakan orang kita, kata Abah, karena sibuk dengan sholat ritual yang tidak tersambung dengan spiritual, tadi semua, bahkan menghinakan orang-orang yang menurut kalian belum sholat, tapi faktanya bagi orang-orang yang sudah menyaksikan kesadaran, karena sholat yang seperti kita pun itulah. Terkadang orang Islam sudah menganggap yang disebut sholat itu adalah akwalun. Tadi muftatahatun ditakbiru wa muftatahatun ditaslim. Itu dianggap sholat. Padahal sholat itu la sholata illa bihuduril qalbi. Tersambungnya konektivitas. Jadi kalau Abah maunya jangan hanya di situ gitu loh. Jangan sholat itu hanya ritual yang sebenarnya kayak ngageleyeng cek bahasa Sunda mah, tapi hubungan naon tidak akan ada resonansi, ya kan bisa kalian rasakan getarannya pada saat kalian duduk dengan orang yang tidak kenal. Tidak ada getaran, tidak ada frekuensi, tidak ada vibrasi, walaupun kalian melakukan sesuatu bareng. Tapi bagi orang yang tersambung dengan kalian ada frekuensi, ada rasa cinta di sini.
Ya, bahkan jarak nggak ada urusan. Terkadang orang kita yang kita cintai jauh ribuan kilometer, nampak dia berbayang di hatimu. Tapi orang yang duduk di sebelahmu, di mobil, di pesawat, kalau tidak ada frekuensi dan vibrasi, masing-masing, nafsi-nafsi, maneh-maneh, aing-aing. Inilah sekarang orang Islam dalam sholatnya itu seperti itu. Sama Allah hare-hare. Karena tadi, dia pertama sudah mengitikadkan dia berpisah dengan Tuhannya. Yang kedua, dia sudah mengitikadkan bahwa aku adalah hanya, maka disinilah, maka kenapa hubungan itu oleh sebenarnya dalam Al-Quran disebut dinul Islam. Dinul Islam itu bukan agama, din, hubungan. Maka ada 3 hubungan sahabat di dalam Al-Quran. Ada yang pertama hubungan yang di atas, atau al-ma'bud dengan al-abid. Allah al-ma'bud. Kemudian adalah hubungannya dengan kita sebagai al-abid. Tadi semua. Tidak terpisah. Segala gerak si abid ini gerak ma'bud. Cuma masalahnya harus kita sadarkan. Tinggal nanti kalau bergerak kita yang rendah, berarti tergantung di situ. Apakah gerak hati kita dikendalikan oleh pikiran yang rendah ataukah oleh pikiran yang jernih. Nah tadi tidak semua kata hati harus diikuti. Betul. Sesungguhnya kata hati itulah yang terbaik, tapi tidak semua kata hati harus diikuti. Karena bagi orang-orang yang hatinya busuk, masih ada dendam, masih ada marah, masih ada benci, masih menganggap orang-orang yang beda agama kafir, masih menganggap orang beda-beda suku itulah kafir, masih menganggap itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu kafir. Ya kalian yang tersiksa sendiri. Ya, kalian yang akan menderita sendiri. Kenapa? Karena kalian telah mengkafirkan perwujudan Allah dalam wujud yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam agama yang lain. Kenapa? Karena kita korban daripada orang-orang yang beragama, yang munculkan kebencian. Padahal tidak ada. La ilaha illallah itu artinya apa? Kenapa la ilaha illallah itu miftahul jannah? Miftah itu kunci, jannah itu kebahagiaan. Kenapa manusia sekarang tidak bisa mendapatkan jannah? Kebunnya tidak berbuah, hidupnya tidak bahagia, nasibnya tidak berubah. Karena tadi kau mengatakan Allahu Akbar, tapi Allah belum Akbar. Karena ada yang lain selain Allah. Itu Hindu, itu bukan, itu calon neraka. Itu Kristen, calon neraka. Inilah kenapa orang Islam itu sekarang justru paling bodoh dan paling miskin. Bahkan lihat negara kita yang masjidnya paling banyak, sholatnya paling rame, adannya paling berisik, ceramahnya nggak ada berhenti, penceramahnya sudah jadi artis-artis yang hanya sebatas mencari duit. Tapi kemaksiatan, korupsi justru di negara kita paling tinggi. Kita hanya sholat maktubah, tapi jiwa aku yang kedua, ketiga aku yang kedua, bahkan aku yang satu terputus. Sholatnya hanya sholat tubuh. Mereka tidak nampak sholat tubuhnya, tapi pada saat mereka sudah menerapkan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar berarti sahabat, bukan Allahu Kabir. Kalau Allahu Kabir juga Allahu Akbar. Allah besar, tapi Allahu Akbar. Tidak ada lagi ilah yang lain di dalam hatiku. Hanya satu, syuhudul kasrah bil wahdah. Ini dulu prinsipnya. Maka mari bebaskan hati ini dari kebencian kepada agama yang berbeda agama. Karena belum tentu kamu juga benar. Selama ini merasa benar. Bukan benar dalam merasa. Selama ini merasa pinter. Bukan pinter dalam merasa. Inilah hijab yang menghalangi manusia. Islam sekarang. Bahkan kalian menganggap bahwa negara yang paling banyak Islam Indonesia. Tapi kalau menurut Abah justru adalah paling rendah dalam akhlak, dalam adab. Kenapa? Negara satu-satunya di dunia yang menteri agamanya sudah dibui berturut-turut, bahkan insya Allah satu lagi bakal nyusul yang baru pensiun kemarin itu. Cuma di sini, kenapa? Karena tiada hubungan antara aku 4 jasadmu dengan aku 3 adalah jiwamu, dan aku 2 adalah ruhmu, dan aku 1. Dia sang memiliki kehidupan itu sendiri yang tidak pernah berpisah. Dalang bersatu dengan wayang. Ingat itu.
Manusia itu adalah dalang bersatu dengan wayang. Pada saat yang ada hanya wayang yang bergerak, ya, ya, inilah jadi persoalan tadi semua. Kalau seandainya adalah demikian, berarti menjadi masalah kepada manusia. Manusia adalah menjadi masalah dan dia tidak akan bahagia. Tadi sahabat, ya. Jadi kita harus pahami ini semua, ya. Kalau tidak demikian berarti kita adalah manusia-manusia di alam dunia ini adalah apa namanya? Maaf ya, ini manusia yang gagal, ya kalau demikian. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Karena selama ini yang Abah saksikan adalah menjadi sesuatu yang apa namanya, menjadi satu yang masalah dalam kehidupan. Mari kita sekarang bangun jiwa kita, bangun diri kita, bangunkan jiwa kita yang tertidur, bangunkan kesadaran-kesadaran yang tertidur, bangunkan aku yang sejati yang ada pada dirimu tadi semua, ya. Ini yang harus kita bangun, ya. Karena din, agama itu memiliki 3 hubungan. Pertama adalah hubungan yang di atas dan yang di bawah. Amar namanya. Ada hubungan yang apa namanya, yang sederajat, adalah yang disebut dengan apa nama, iltimas, hubungan yang sederajat. Yang ketiga adalah hubungan antara yang bawah dengan yang tinggi, doa namanya. Inilah. Tetapi antara kita dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang terpisah. Antara kita dengan iblis itu bukan sesuatu yang terpisah. Antara kita dengan setan itu bukan sesuatu yang terpisah. Antara kita dengan seluruh alam ini adalah tidak terpisah. Maka cara merubah diri adalah bagaimana? Adalah kita membangun tadi semua. Kalau dalam seorang ahli berkata di sini adalah dia mengatakan, Anda dapat menegaskan penguasaan emosi, nafsu, hasrat atau kelas pikiran apapun dengan pernyataan kehendak. Ya, Anda dapat memerintahkan rasa takut untuk mundur, kecemburuan untuk meninggalkan kehadiran Anda, kebencian untuk pergi dari hadapan Anda, kekhawatiran untuk berhenti mengganggu Anda. Jadilah diri Anda adalah raja. Jadilah diri Anda adalah raja. Bukan lagi orang yang merendahkan kepalanya di atas kaki manusia. Itu yang sumbuhkan. Ya. Maka itulah kenapa dalam apa namanya, kaitannya dengan doa dari kata da'a, yada'u adalah da'watun, adalah jangan diartikan adalah meminta. Karena kalau meminta itu adalah berarti engkau berpisah dengan dia. Disangka tadi semua. Itulah kenapa kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul, dari apa yang sudah Allah anugerahkan pada dirimu, hidupmu. Itu kan anugerah Allah. Bukan hanya anugerah Allah, itulah kenyataan Allah pada kita. Sadari hidup kita. Itulah kenyataan Allah yang nyata pada diri kita. Maka da'a yadu'u itu adalah, dakwatun itu adalah lepaskan dirimu, serahkan pada dia. Itu bahasa tawakal. Jadi kalau doa diartikan permintaan dari bawah ke atas, itu karena manusia masih berpisah dengan dia. Padahal dia sudah berkata, aku telah membuat istana pada diriku. Aku telah membuat rumah pada diriku, pada dirimu. Bahkan masjid yang awal seolah-olah yang langsung di tangan Allah adalah tubuh kita. Inilah masjid. Maka inilah ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, Baitul Muharram. Dari awal. Bahkan setelah Quran turun pada Nabi Muhammad, Baitul Muharram belum dibangun. Baitul Maqdis belum dibangun. Allah 700 tahun sebelumnya sudah berkata bahwa tentang Masjidil Haram, tentang Masjidil Baitul Muqaddas yang ada pada diri kita. Inilah yang harus kita bangunkan. Berarti merubah diri kita adalah oleh aku yang pertama. Aku yang sejati. Dan makanya orang belajarkan syariat untuk tadi. Membenahi dulu yang luar.
Masukkan kepada aku yang torikot itu adalah untuk mengenali siapa diri. Masuk ke dalam. Kepada aku yang hakikat adalah untuk belajar berserah diri kepada dia. Karena dia maha kuasa. Dia maha kaya. Dia maha gagah. Tidak ada asma Allah miskin. Tidak ada Allah punya hutang. Tidak ada Allah lemah. Tidak ada. Asmaul husna adalah merupakan nama-nama yang luar biasa. Yang harus kita sadari. Bukan nama yang ecek-ecek tadi semua. Dan dia tidak berpisah. Dan dia berkata, wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama dimanapun kamu berada. Artinya, kamu nungging, aku yang nungging. Kamu belok ke kiri, aku yang belok ke kiri. Tapi pada saat engkau menganggap dirimu miskin, maka dia menghadirkan itu sesuai kehendakmu. Pada kau mengatakan aku masalah, dia hadir padamu sebagai masalah. Pada katakan engkau sakit, dia hadir padamu sebagai penyakit. Itulah kenapa dalam arti zikir zakaru yadkuru dzikron itu dikatakan oleh mereka ahli zikir pada saat kata sya'atoilah, siapa orang mengingat Allah sedang sakit, Allah itulah kesembuhan. Siapa orang dia berzikir pada Allah, dia sedang punya hutang, Allah lah yang datang membawa kelunasan. Ya. Siapa zikir dia dalam kegelapan, Allah lah lampu itu. Siapa zikir pada saat dia sudah terang, maka dia nurun ala nurin, lampu di atas lampu. Tapi orang sekarang, zikir itu adalah sambungan zakariyat godikron, tapi dia terlalu merasa pirok dengan Allah. Kan tadi, karena dia adalah makhluk yang diciptakan. Tidak pernah, bahwa sesungguhnya kita adalah, Allah tidak pernah mengatakan, ini abana khalaqal insan, gak ada. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini ja'ilun, dijadikan. Dijadikan itu tadi kayak tepung menjadi kue, itu dijadikan. Ja'ilun. Kayu menjadi meja kayu. Ja'ilun. Aku menjadi. Kata kayu, aku menjadi meja kayu. Ja'ilun. Kata kayu, aku menjadi pagar kayu. Aku menjadi kusen kayu. Aku menjadi pelapon kayu. Itu ja'ilun. Allah pun mengatakan kepada kita, ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi. Aku menjadikan kamu khalifah. Maka disebut khalafah. Khalifatul khalaf itu pengganti Allah. Tadi. Karena dia dari goibul goib menuju goib. Musyahadah lah. Wujudlah. Inilah wujudnya yang terakhir. Maka disinilah menjadi persoalan pada manusia pada saat dia tidak kenal kepada aku yang sejati. Dia tidak kenal pada sejatinya aku. Maka dia terjebak dalam lingkaran luar kehidupannya. Hanyalah merupakan, nah inilah yang terjadi sahabat. Kenapa kata Abah? Justru adalah kita di negara yang tadinya mayoritas Islam, yang masjidnya banyak, azan berkumandang, tapi pembunuhan paling banyak. Manusia bisa menghabisi manusia, kemaksiatan, perjinahan, pemerkosaan, bahkan sampai sekarang di sekolah, di pondok pesantren. Coba sadari tentang ini. Karena kau mengatakan Allahu Akbar, tapi tidak kau akbarkan Allah. Tapi Abah lihat di Perancis, di Belgia, di mana? Apalagi di Switzerland. Switzerland sahabat, sampai penjara ditutup. Polisi hampir tidak ada. Kenapa? Karena manusianya ihsan semua. Manusianya sudah merasa menyaksikan dan diyaksikan oleh Tuhan. Silakan mereka menyebut Tuhannya apapun. God, Lord. Tapi dia percaya kepada zat yang innama ilahukum ilahu wahid. Orang kita Islam hanya nyebut nama Allah. Tapi tidak pernah ada vibrasi, frekuensi antara yang disebut dengan yang nyebut itu. Seolah-olah antara yang menyebut dan disebut itu berpisah. Seolah-olah bahwa inilah sampai mati kalian tidak akan pernah bisa berubah. Kalian berharap surga. Faktanya dalam hidup saja sudah neraka. Neraka dengan hutang. Neraka dengan penyakit. Neraka dengan masalah. Ini loh, timbullah kebencian. Kebencian itu neraka. Dendam, marah. Itulah neraka sesungguhnya. Naraloka. Naraloka itu adalah tadi. Kalau sawarga loka. Naraloka itu adalah nar. Maka kenapa manusia-manusia sekarang orang Islam lebih pemarah? Tapi tidak damai. Islam itu kan damai. Iman itu tenang sebetulnya, bukan yakin. Islam itu damai.
Maka muslim orang yang sudah damai. Nah, sementara dia berharap surga, faktanya dalam neraka. Inilah persoalan yang harus kita rubah. Kalau ingin merubah nasib, maka kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, hidupmu, kemudian wujudmu, 7 sifat ma'ani tadi, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor, 7 sifat maknawi, hakikat a'yan sabitoh, hakikat ruh kita, tadi semua, kita ini diliputi oleh, maka kata Allah, inna rabbaka ahata bin nas. Maka dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, akalmu, tanganmu, kata Allah, aku sudah berikan basorku, samaku, kalamku, bahkan hidupku lewat napasmu, tadi semua, jantungmu. Apakah kau merasa pernah mengatur tentang bergeraknya jantungmu? Inilah, kita ini mengaku orang Islam tapi belum Islam. Kita mengaku orang iman tapi belum iman. Nabi Musa untuk membuktikan dia iman sampai pingsan. Pada saat kata Robbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkan dirimu. Allah ajarkan Nabi Musa pada gunung. Ketertarikan pada gunung, melihat gunung, melihat gunung, melihat gunung. Akhirnya falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tajalilah Allah. Tajali. Jadi tajali itu bukan kholako. Tajali, tajalla. Ja'ala, menjadikan. Karena gunung itu Allah. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Nyatalah Allah, gunung itu ternyata bukan gunung. Begitu dipandang secara basyirah, segala yang nampak ini ternyata bukan alam. Maka manusia tidak akan bisa merubah nasib kalau kalian nampak laut hanya laut sebenarnya. Karena kita harus mampu melihat yang di sebaliknya. Tidak ada yang maujud kecuali yang wujud. Sama seperti kalian mau bercermin. Tidak ada bayangan kamu di cermin kalau kamu tidak bercermin. Tadi semua. Ya. Maka hubungan kita dengan gambar kita di cermin adalah hubungan jarak hubungan tak berjarak, tak berdekat, tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kamu adalah aku adalah kamu sebenarnya. Nah, inilah berarti prinsip-prinsip dasar ini yang Abah lihat dalam buku-buku orang-orang motivator barat. Sekarang mereka menggunakan prinsip-prinsip ini untuk merubah nasibnya dengan pikirannya. Aku lebih kuat. Maka Abah waktu di Belgia, mereka ajarkan, think big, berpikirlah besar. Kenapa? Pada saat kau berpikir besar, tapi bukan sombongnya yang besar, berpikir yang besar adalah bahwa aku diliputi oleh Tuhanku. Maka pada saat kita mengatakan Allahu Akbar, kalian akan tergetar. Tapi Abah jemaah Abah ngerti, Abah itu udah hampir nggak mampu mengimami sholat. Begitu Allahu Akbar, langsung dengkul ini adalah semua. Ya. Bahasa Sunda mengerumpuhi. Pada saat dikembalikan kepada dia, hanya dia yang akbar, hanya dia yang ada. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tiada yang wujud. Tiada yang lain kecuali dia yang wujud. Semuanya. Allahu Akbar. Melihat pada afalnya, pada gerak tubuhmu. Melihat asmanya pada hati kita. Melihat sifatnya pada ruh kita. Melihat dirinya pada rahasia kita. Inilah mereka katakan, mereka tidak sholat sebagaimana. Karena makna sholat pun dalam Al-Quran. Bukan pada perbuatan akwalun tadi. Atau akwalun, af'alun, muftatahatun bitakbir, wa muftatahatun bitaslim. Tapi di situ Allah mengatakan, akoma, yukimu ikomatan itu adalah. Kenapa bimana muta'adi? Artinya bahwa segala aktivitasmu sholat. Segala aktivitasmu adalah sholat. Berarti segala aktivitasmu menyadari sang kehadiran, sang hidup yang akbar. Tiada hidup kecuali dia. Hidup pada makhluk apapun hanya dia. Berarti aku hidup dengan hidup yang sama, berbagi hidup dengan saudaraku anjing, dengan babi, dengan Kristen, dengan Hindu. Nah itulah kita adalah saudara, 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 satu udara.
saudara satu nafas. Ini dulu kalau ingin merubah nasib. Tapi kalau kau selalu mengatakan, oh ini bukan aku, ini kafir, ini Hindu, aku benci dia, itu kok calon neraka. Kamu yang neraka akhirnya. Inilah kata Abah juga, kenapa orang Islam sekarang terpuruk, ya, sibuk dengan ritual tapi tidak ada hubungannya, ya, la sholata illa bihuduril qalbi. Mereka walaupun tidak kelihatan sholat maktubah, ada takbiratul ihram, tapi mereka sudah takbiratul ihram, mengakbarkan. Kenapa kok Abah tahu? Abah itu sering di Belanda, sahabat. Saya tanya, kenapa? Bayangkan, itu di Belanda orang beternak, nggak ada di pagar. Saya melihat mereka memelihara sapi yang untuk diperah, kan terkenal dengan susu di sana, karena terkenal dengan susu dibuat dengan keju tadi semua. Itu sapi hanya dibatasi parit kecil. Sebetulnya sapi bisa nyebrang, tapi lihat, sapinya saja mengerti di mana dia harus berdiri, dan sapinya gemuk-gemuk luar biasa. Saya pernah melihat lagi ke suatu daerah di Rotterdam, ya, ada sebuah daerah pertanian, yang mana si pemilik rumah itu hanya menyiapkan halaman di belakang rumahnya. Kemudian dia memelihara itu, yang Peking duck yang besar itu. Ataupun juga sama, atau karena mereka biasanya di hari Paskah menyembelih Dia pergi pagi, pulang sore. Bayangkan, binatangnya saja sudah mengerti tadi semua. Dan Abah tanya, dia bilang, misal Asep, di sini katanya ikan belut ini kalau diambil ribuan ton, tapi kita tidak ambil, biarkan dia hidup tadi semua. Inilah sahabat yang kadang-kadang kita merasa paling mulia. Kenapa kehidupan mereka? Hidupnya mewah, hidupnya bahagia, duitnya banyak, wajahnya ganteng-ganteng tadi semua. Nggak ada pembunuhan kayak di kita tiap hari. Kita TV tiap hari, ini bunuh ini, mertua bunuh menantu, menantu bunuh mertua, anak bunuh orang tua bunuh anak, ayah meniduri anak laki-lakinya, anak perempuannya, kakeknya meniduri cucunya. Pondok pesantren begini, pondok pesantren itu begitu. Coba, mari kita rubah nasib kita. Karena kita terjebak dengan ritual yang kehilangan spiritual. Itulah kenapa ada ihsan. Kita hanya cukup Islam, iman. Islam belum, iman belum. Kata Abah juga, Nabi Musa untuk membuktikan iman setelah beliau adalah hampir berakhir masa jabatannya sebagai Rasul. Waktu dia berkata, Robbi arini andur ilaika. Kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa tersambung denganku. Kamu tidak akan bisa melihat, menggunakan lan. Tidak akan pernah kamu Musa. Bukan lam, bukan la, tapi lan. Kamu tidak akan pernah Musa melihat aku. Selama apa? Kamu masih dirimu. Tuh. Itulah Allah ajarkan. Palamma rabbuhu lil jabal. Allah tajali. Nah, sadarilah tajalinya Allah pada diri kita. Sesungguhnya tubuhku adalah untuk melihat af'alnya. Sadari itu. Sesungguhnya hatiku untuk melihat asma'nya. Sesungguhnya ruhku adalah untuk melihat sifatnya. Dan sesungguhnya zatku untuk rasaku untuk membuktikan zatnya. Berarti zatnya Allah ada pada rasamu. Sifatnya Allah ada pada ruhmu. Asmanya Allah ada pada hatimu. Af'alnya Allah ada pada tubuhmu. Ini sholatnya rajin, masjidnya bunyi, tapi nggak ada hubungannya. Doa Rabbana atina bid dunya hasanah coblak, tapi dengan berpindah ke sini. Maka mereka sudah tidak lagi begitu. Tidak ada lagi masjidnya, tidak ada lagi seperti kalian itu. Karena mereka justru lebih menerapkan masjid sebagaimana perintah Tuhan. Innama ya'muru masjidallah. Inilah yang menjadikan masjidnya. Dan memang inilah masjid yang dibangun oleh Allah. Tidak ada di dunia ini bangunan manapun yang luar dirimu yang dibangun oleh dia. Semuanya dibangun manusia. Apalagi masjid depan rumahmu. Istiqlal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Buatan manusia semuanya. Tapi Allah sudah berkata tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur. Jauh sebelum masjid-masjid itu ada. Berarti dia sedang ngomong pada dirimu. Masjidku. Karena tidak ada dalil Allah ada di Masjidil Haram. Tidak ada dalil, apalagi di masjidmu. Dibangunnya dengan uang tidak jelas misalnya. Tadi tempatnya tempat berantem DKM kena berebut keropak. Tadi semua. Maka inilah orang Islam hanya terjebak dengan ritual yang kehilangan spiritual. Tadi semua hanya rutinitas tubuh yang tidak hubungannya dengan Tuhan.
Maka inilah yang harus kita rubah sekarang. Itu kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu dar. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa yang pertama Allah anugerahkan? Ya tadi, pertama hidup kita, wujud kita, basor kita, sama kita, kalam kita, kudrat kita, irodat kita. Karena irodah kita ada pada irodah Allah, kudrat kita pada kudrat Allah, hidup kita pada hidupnya Allah. Inilah dari apa yang telah Allah anugerahkan. Darul akhirah, jadikanlah dar, kampung akhirat. Bukan kampung dunia. Ini semuanya mata untuk dunia, telinga untuk dunia. Darul akhirah. Baru kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagianmu ada di dunia. Tapi syaratnya kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah kamu. Artinya apa? Tubuh ini harus kita banyak berbuat baik. Berbuat baiklah sebagaimana aku, berarti dirimu yang lapis pertama itu berbuat baik pada dirimu. Aku memberikan mata lu, kata yang dalam dirimu tuh, kata rasamu. Melihatmu tuh aku loh sebenarnya. Mendengar kamu itu aku loh sebenarnya. Berkalam kamu itu aku loh. Itu Allahu Akbar. Ini katakan Allahu Akbar, tapi Allahnya tidak pernah akbar. Karena masih ada kafir, masih ada Hindu, masih ada Buddha, masih ada ini. Aku benci dia, aku benci dia. Aku sakit hati sama dia. Aku marah sama dia. Allahu Akbar. Mau kemana? Hei orang Islam yang mengaku Islam. Nabi Musa tersungkur pada saat falamma tajalla rabbuh. Pada saat Allah adalah tajalli pada kesadaran Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuh lil jabal. Nabi Musa pingsan. Koma. Fana. Fana itu bukan menghilang. Fana itu atau moksa itu bukan kita kalian ada tiba-tiba tubuhnya hilang. Bukan. Hilang egomu. Hilang pengakuan ada wujudmu. Hilang pengakuan kau punya ilmu. Hilang pengakuan kau punya hidup. Hilang pengakuan kau bisa kuasa. Hilang pengakuan. Itulah. Jadi kalau begitu merubah nasib itu adalah oleh dia. Setelah engkau hilangkan dirimu. Pada saat engkau tidak ada, yang ada aku, kata dia. Ini cara berubah nasib. Berarti akumu yang pertama, akumu yang sejati itulah yang berubah nasibmu. Tapi akumu yang sejati itu tidak akan ada selama aku palsumu. Apalagi yang terluar ini. Sebagai af'al dia. Ya aku af'almu. Tubuh ini sholat, kau merasa sholat. Habis sholat, kau merasa menjajah dia. Seolah-olah engkau ini karyawan dari Tuhan. Engkau tidak pernah menjadi hamba dari Tuhan. Hanya untuk memperlihatkan af'al Tuhan pada tubuhmu. Malah sebaliknya, makin sajin sholatnya, makin merasa mulia, makin rajin ibadahnya, makin menghina orang. Wah kafir, 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 kafir. Ini masalah. Maka kata Abah, sholat itu adalah, dalam Qur'annya juga adalah aqoma yuqimu iqomatan, itu udah kenapa bimakna muta'adi, artinya bahwa bukan bimakna qoma yakumu qiyaman. Berarti sebenarnya apapun yang kau lakukan selama bihuduril qalbi adalah tersambungnya engkau dengan Allah, itulah as-sholat. Zikir juga zakar yadkuru dikran begitu, bukan mulut la ilaha illallah tapi hati kemana-mana. Hatinya bukan Allah, Allah, Allah. Apa Allah? Allah itu bukan yang kau sebutkan Allah. Allah itu bukan alif lam lam ha. Allah itu bukan hati mau sebutkan mau Allah. Hai tariqat tadi Allah, Allahu, Allahu. Tapi tidak menyadari tadi semua. Kayak kamu menyebutkan api, api. Coba kamu sebutkan, nggak usah sebutkan api, kamu pegang, kamu ngejak. Itu sadar namanya. Tadi api, api, api. Tapi apinya nggak ada, kamu tidak akan panas. Nasi, nasi, tulisan nasi, bukan nasi. Tadi semua. Tidak akan mengenyangkan dirimu. Inilah kenapa Allah ajarkan kepada kita tentang 4 lapis dalam segala hal. Untuk menunjukkan lapis terdalamnya aku. Maka semuanya walaupun wujud luarnya beda-beda. Kayak kayu yang sudah dijadikan asbak kayu. Kayu yang dijadikan pelapon kayu. Kayu yang sudah dijadikan pintu kayu. Kayu yang sudah menjadi apapun kayu. Sesungguhnya ia yang mengatakan seluruhnya aku. Kayu loh. Air yang sudah dibotolin Ades, air yang sudah dibotolin Aqua, air yang sudah botolin apa namanya le mineral, air yang sudah merekin Fit. Kata air, aku loh. Itu. Sekarang manusia terjebak di botolnya.
Berkata, kamu Ades ini kafir. Karena nabiku, nabi terakhir. Nabimu bukan nabi terakhir. Hai, kebodohan dalam beragama. Akhirnya hanya negara kita lah menteri agama yang dibui tadi semua. Coba menurut kalian, kenapa dibui? Iya tadi melakukan ritual tapi nggak ada spiritual. Apakah tidak berilmu? Oh, mereka orang pesantren semua. Ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu bayan, mani mantra. Oh jago. Bukan di situ letaknya, Bung. Nah kata Abah juga, jangan bangga kalian yang sudah seolah-olah didewakan manusia, punya pondok gede, santri ribuan, dikultuskan. Inilah yang menjadikan manusia-manusia, santrinya itu adalah menjadi manusia yang mati hatinya. Karena dia telah menjegal Tuhan yang sejati yang ada pada diri setiap individu. Inna rabbaka ahata binnas. Dari semua. Dan dia pun gurunya sama, terjegal. Karena dia taruh kepala orang di kakinya. Tadi semua. Inilah hubungan din yang seharusnya adalah ada al-intimas, hubungan sederajat. Ada hubungan dengan Allah, namanya amar. Ada hubungan antara bawah ke atas, doa. Tapi doa jangan diartikan bahwa yang tadi kamu meminta. Karena dia tidak berpisah, bagaimana kau meminta? Bagaimana cara meminta? Dengan Tuhan yang mengatakan ini jailun, menjadikan dirimu. Misalnya kayu dijadikan meja kayu. Nah si meja kayu mau minta pada kayu, masa meja kayu mintanya gimana coba kira-kira? Atau misalnya tepung, sekarang sudah jadi donat. Si donat butuh pada tepung karena yang menjadikan dia tepung. Masa dia meminta, bagaimana cara memintanya? Inilah kesalahan. Karena manusia selalu menganggap dia berpisah dengan Tuhannya. Pada Tuhannya sudah mengatakan dalam berbagai ayat, nafahtu fihi min ruhi, akulah ruhku untuk kamu itu. Tubuhnya ini jailun, akulah yang jadi kamu itu. Terus bagaimana sekarang tepung yang sudah jadi donat minto, ya tepung, berikan rezeki, padahal dia di situ. Kamu ya dia ya kamu tinggal tadi. Bagaimana kau akan merubah walatan nasibaka minad dunya? Maka kata tepung, kalau kamu, hei donat, yang ada adalah kamu, maka kamu tidak akan bertemu dengan aku, karena kau merasa ada. Maka segala permintaanmu, sholatmu, hei donat, sebenarnya kamu tidak menyadari, sesungguhnya kamu itu tepung, dari semua. Yang sudah. Itulah Nabi Musa pada saat tajalla rabbuhu lil jabal, hilanglah donatnya tadi, anggaplah donat itu gunungnya. Hancurlah gunungnya. Baru kata dia, subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Kata donat, oh maha suci engkau wahai tepung. Ternyata aku ini selama ini tepung toh. Selama ini aku menyadari ternyata aku merasa wujud sebagai donat toh. Sehingga aku merasa sombong, aku enak lo. Aku donat lo. Aku ini keturunan anu lo. Aku duriat rasul lo. Ternyata aku tepung toh. Nah, berarti kalau begitu kalian sudah mengerti hubungan itu. Bagaimana sholat nanti? Maka tidak ada. Maka al-abid wal ma'bud itu wahid di situ. Ya. Sesungguhnya engkau dan aku adalah satu. Al-abid. Sesungguhnya donat dan tepung itu satu. Sesungguhnya meja kayu dan kayu itu satu. Tinggal kamu berada di sisi mana. Makanya begitu banyak dalam hikam. Kalau kamu adalah kamu, maka kamu akan banyak masalah. Tidaklah mudah kau menginginkan sesuatu kalau kamu itu kamu. Dan tidak ada sulit segala keinginanmu kalau kamu itu bukan kamu. Wah, hikam itu begitu banyak. Kemudian lagi dikatakan dalam hikam, janganlah aneh kesulitan itu akan datang pada dirimu. Karena sesungguhnya keberadaan si donat tadi, yang merasa wujud, merasa ada. Kenyataan tubuh yang merasa wujud, merasa ada. Itulah karena tempat wujud luar ini tempat sulit. Gitu loh maksudnya. Jadi sesungguhnya merubah nasib itu hanya memindahkan antara perasaan kamu sebagai donat apa si tepung. Atau perasaan kamu adalah sebagai si meja kayu, apakah sebagai kayu. Kalau kau adalah matikan dirimu, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Kata siapa? Kata si donat. La maujudun, bihaqi ilal tepung. Ternyata tubuhku abal tepung. Ternyata kata donat, hatiku ada asma tepung. Ternyata ruhku ada sifat tepung. Ternyata rahasiaku lah tepung itu. Ternyata aku adalah tepung.
Sama saja kayak kaos ini. Pada saat dia juga sama ingin merubah nasibnya kaos ini, maka jangan kalian, oh ini baju hanya untuk melihat afal si kapas. Masuk ke dalam, oh baju ini berasal dari kain, si kain itu adalah asma si kapas. Oh masuk lagi ke dalam, ternyata kain itu juga berasal dari benang, oh benang itu sifat si kapas. Aku yang sesungguhnya adalah kapas. Nah itulah, berarti baju ini akan merubah pada saat dia menyadari, menyaksikan afalnya pada bajunya, menyaksikan asmanya pada kainnya, menyaksikan sifatnya pada benangnya, menyaksikan hakikat zatnya adalah pada kembali kepada kapas. Itu kapas yang bisa berubah. Itulah maka ada aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Aku 4 melihat afalnya, aku 3 melihat jiwanya, aku 2 melihat apa namanya ruhnya, aku 1 melihat dirinya yang sejati. Maka dirimu yang sejati adalah dirinya. Maka kata apa? Untuk merubah nasib diri kita adalah kau rubah kepada aku yang sejati itu. Tadi semua. Dan itu harus dilatih. Nah, kemudian kalau untuk menyatakan aku yang sejati, maka disinilah sifat dia aku yang sejati. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik. Itu yang diminta oleh dia. Tadi semua. Mau kata Ebit ada, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Coba, si Donat pada saat sudah berbuat sesuatu, menyadari bahwa dirinya, inna robbaka ahato binas, si Donat menyadari, inna tepung ahato bil donat, gitu loh. Gitu. Maka dia buatlah tersenyum tadi semua. Bagaimana? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka akhlak si tepung wujudkan pada si Donat. Pada saat kau berbuat, aku hanya melihat afal Allah. Kecuali pada saat kau berbuat maksiat, jangan kau tuduhkan pada Allah. Karena itu, walaupun sadari oleh kamu, tidak ada Donat untuk bisa berbuat apa-apa. Semuanya afal tepung semua. Maka kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Ini gak ada berilmu, merasa dia berilmu, dia aduh, inilah tadi semua. Gak sadar, berilmu jadi Barsiso, jadi pejabat, jadi Fir'aun, jadi orang kaya, jadi Korun dan Salabah. Tadi semua. Selalu. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Allah, ini aku ahli nasab, aku ahli filologi, aku ahli kedokteran, aku ahli matematika, aku adalah kiai, aku ama, aku buya, aku aang. Selama aku kecilmu yang kau kedepankan, kau akan berada pada lautan bala. Maka itu lagi. Makanya kenapa dalam id kembali, ya, bukan dari id adalah yaudu, adalah kembali. Nah makanya doa juga da'a, ya da'u adalah undang, gitu loh. Jadi pada saat si Donat mengundang tepung untuk hadir, karena yang bisa merubah dia dari tepung, karena dia sesungguhnya wujud tepung, karena dia adalah af'al tepung, dia asma tepung, maka da'a ya du'u itu berarti adalah bukan meminta si Donat kepada si tepung, wong dia berpisah. Itulah Imam Ghazali menyindir dalam kitab Ihya, seekor ikan yang lari ke sana mencari air. Ditanya oleh ranting, kenapa ikan kalian panik? Inilah abah menyaksikan manusia sekarang. Aku punya hutang, bah. Aku punya masalah, bah. Aku masalah dengan istriku, bah. Aku masalah dengan suamiku, bah. Aku masalah pekerjaanku, bah. Aku masalah ikan kecil yang mencari-cari air. Dia tidak sadar berada pada air. Yang bisa menyelesaikan bukan abah, dirimu sendiri. Itulah kata abah juga. Jangan kau taruh kepalamu di kaki orang lain, walaupun kau anggap guru. Maka abah tidak mau kalian gurukan dari awal. Abah adalah sahabat kalian. Dan pada saat abah jadi gurukan, kalian jadikan berhala. Abah menyaksikan mursyid susah matinya. Karena dia telah memberhalakan dirinya. Dia telah menjadikan sumber selamat tadi semua. Wallah. Kalau orang yang mengaku mursyid dan dia merasa bahwa dia bisa menjamin muridnya, wallah, itu sebetulnya iblis tadi semua.
Inilah kebodohan sekarang, manusia udah ngagungkan manusia. Wah, mursyid saya, paling mursyidnya kayak badut misalnya gitu kan tadi semua. Makin menunjukkan kebadutannya, justru menunjukkan kebodohannya. Maaf ya sahabat, ini kulil haqqo walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit. Ya. Geli bagi orang-orang kayak Abah, lihat orang-orang mengaku mursyid kayak begitu. Karena tujuannya sebetulnya untuk menjajah manusia, menjadikan manusia naruh kepalanya di kakinya. Sama kayak orang-orang ngaku duriat ini. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya. Inilah konsep ketuhanan. Maka itulah tadi kenapa ada yaudu, kembali secara hakikat. Kembalikan, hei donat, diri kamu itu tepung, ada yaudu. Tetapi boleh juga dikatakan adalah secara syariat yang luar adalah ayyadayu ayyidu, pesta. Maka tadi bagi ada yaudu, kembalikan bahwa sesungguhnya kamu donat adalah tepung. Tapi ayyadayu ayyidu, sesungguhnya adalah sama tadi. Kenapa hidangan lebaran itu adalah janur, apa ketupat? Sunan Kalijogo mengumpamakan dengan ketupat. Ketupat itu dibuat dari janur. Maka id yang diartikan kembali, ada yaudu, kembali. Si donat kembali kepada tepung. Meja kayu kembali kepada kayu. Itu ada yaudu. Tapi si donat boleh juga mensyukuri hadirnya tepung. Pada itulah ayyadayu ayyidu. Maka diartikan pesta. Apa? Maka tadi ada dua ketupat. Ada dua janur. Yang pertama ja'a nur adalah merupakan da'a yadu'u adalah sesungguhnya. Da'a yaudu adalah apa namanya kembali. Id ada yaudu gitu kan tadi. Adalah kembali tadi semua. Atau da'a yada'u adalah tadi dalam doa da'a yada'u da'watun. Tapi dalam keadaan lebaran Idul Fitri minal faizin itu adalah kembali bersama orang-orang, kembali minal aizin wal faizin, kembali bersama orang-orang yang bahagia. Itulah arti mohon maaf minal aizin wal faizin, itu bukan minta maaf lahir dan batin. Maka boleh berarti diartikan id sebagai ada adalah apa namanya yaudu adalah kembali fitrah, kembali minal aizin, kembali kepada orang-orang yang kembali. Maka sidangannya adalah merupakan adalah ja'a nur, cahaya. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahwan saro. Orang yang sudah kembali cahaya, masuknya cahaya pada hatinya, id tadi semua. Tetapi boleh diartikan adalah juga ja'a nur karena ketupat dibuat dari janur kuning, dari janur itu diartikan adalah ayyadayu ayyidu. Maka kalian pun boleh bahagia. Kalau kamu sudah apa namanya ada yaudu, maka kau akan juga ayyadayu ayyidu. Jadi dohirmu juga akan bahagia. Inilah ketersambungan. Id diartikan kembali, sebagaimana kembalinya meja kayu, hilang kesadarannya, moksa. Pana itu bukan hilang mejanya, hilang kesadaran keberadaan wujud si meja. Aku tidak ada loh, sesungguhnya yang meliputi diriku. Inna rabbaka ahato bin nas. Inna kayu ahato bil meja. Sesungguhnya tidak ada yang menyeliputi diriku kecuali kayu semata. Itu disebut fana. Man arafa nafsahu bil fana, berarti dia akan masuk kepada man arafa nafsahu bil fana taqad arafa rabbahu bil baqo. Tadi kalau seandainya adalah id diartikan ada yang udu, berarti kembali kepada awalnya dia asal, panalah dia, hilanglah dia, baru nasibnya akan berubah. Karena Allah katakan wala tansa nasibak. Tapi syaratnya dari apa yang telah Allah anugerahkan. Hei, dari tepung yang sudah dianugerahkan kepadamu menjadi donat. Hei donat, jadikan donatmu darul akhirah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa. Nah sekarang kau nikmatilah tadi. Kalau seandainya adalah secara hakikat adalah da'aya apa namanya ada yaudu itu adalah id kembali minal aizin, kembali kepada orang-orang yang kembali, wal faizin, kembalilah kepada baginda tadi ayyadayu ayyidu. Kalau id balik ke sana dengan nur, karena ruh itu hanya butuh nur, nurun ala nurin. Tapi jasad beda lagi, butuhnya adalah ketupat ja'a nur,
yang dibuat dari beras. Itu juga boleh. Ayyada yu'ayyidu. Maka kau akan bahagia dohir dan batin. Itulah hubungan. Hubungan tepung dengan donat. Hubungan meja kayu dengan kayu. Maka hubungannya dalam doa, ya da'u itu dakwatun, itu juga. Jangan meminta. Menghadirkan. Menghadirkan si tepung. Itulah tugas si donat, menghadirkan. Tapi tidak mungkin si tepung hadir selama kamu. Aku yang keempat, kamu gulung pada aku yang ketiga. Aku yang ketiga, kamu gulung pada aku yang kedua. Biarkan sifat Rasulullah, ruhmu yang meminta kepada dia. Cuma itu sahabat sebetulnya, sesederhana itu. Ya. Nanti Abah akan terus bangun tentang motivasi diri. Bagaimana cara amaliyahnya, melatihnya. Nah ini pertama Abah mengajak pola berpikirnya dulu. Jangan pernah kau hinakan kepalamu, jangan kau taruh. Karena dalam dirimu adalah, itulah kenapa Allah berfirman. Walaqad karramna bani Adam. Tapi manusia sekarang kadang-kadang mentuhankan manusia. Dia simpan kepalanya di gurunya. Inilah, maka Nabi Muhammad tidak mau ada istilah guru dan murid. Tapi sahabat, pahami. Ya. Karena sahabat itu adalah kesetaraan. Ya. Kalau di dalam bahasa Imam Qushairi dalam kitab ini dikatakannya ada istihlal. Ya. Istihlal itu adalah apa namanya iltimas. Ya. Iltimas itu hubungan sederajat. Makhluk dengan makhluk tadi semua. Ya. Adapun yang satu kayak Abah sekarang sedang memberikan, siapa yang lebih dahulu kita? Belum tentu selalu Abah. Maka inilah jangan pernah menjadi mentang-mentang menjadi guru, waduh seenaknya kepada yang kau anggap. Nah, itulah masalahnya kalau ada hubungan guru dan murid, sesungguhnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena beliau sudah mengatakan sahabat. Lihat juga Nabi Isa, 12 muridnya itu juga sahabat. Ya. Itulah Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah setiap hari mencari sahabat untuk makan. Ya. Inilah yang harus kita rubah dalam paradigma kalau ingin merubah nasib. Pertama, jangan hinakan dirimu. Karena kamu adalah merupakan perwujudannya tajali daripada Allah. Itulah disebut khalafah, pengganti Allah di muka bumi ini. Bagaimana pengganti Allah di muka bumi ini? Karena Allah itu penuh dengan sifat-sifat kebaikan. Maka nama-namanya yang baik itu tajalikan oleh kita. Maka tidak ada asma Allah benci. Maka tidak mungkin dia bisa tajali pada dirimu. Kau masih benci karena Allah tidak punya kata benci. Allah tidak punya kata dendam. Tidak asma Allah benci, tidak ada asma Allah dendam, tidak ada Allah ada apa namanya? Godob. Allah tidak akan marah. Ingat itu. Ya. Jangan menggunakan istilah Allah akan marah menurunkan bencana. Emangnya siapa Tuhan itu? Yang selalu rahmannya, rahmaniyahnya mendahului rahimiyahnya. Cinta yang tak bersyaratnya lebih dahulu daripada cinta bersyaratnya. Coba. Inilah yang harus kita tumbuhkan adalah Tuhan yang Rahman, yang Rahim. Karena seluruh isi Al-Quran dihimpun dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dihimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Rahman dan Rahim. Makanya pada saat kalian yang rajin melaksanakan sholat pada saat sujud, Allah, ya Allah, aku berlindung dari murkam dengan kasih sayang. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada segala kemarahan, daripada belayan kasih sayangmu. Tadi. Aku berlindung dari segala kelemahanku dengan segala kekuasaanmu. Aku berlindung dari segala kebodohanku dengan ilmumu. Tadi semua. Tapi pada saat kau punya berilmu, inilah manusia yang berilmu sekalipun jadi barsiso. Kenapa? Karena ilmuku, apaku. Sholat mah benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenyataan mah sholat aing, ibadah aing, hirup aing, mobil aing, kebun aing, duit aing. Tidak ada ruhama ubainahum ahsin kama ahsanallahu ilaika. Nah, inilah kegagalan. Dan kegagalan adalah Nusantara, kegagalan para ulamanya, kiainya. Ihya mengatakan rusaknya masyarakat karena usraknya umarok. Tapi rusaknya umarok karena rusaknya ulama. Ini Abah menyaksikan tadi semua. Maka jangan aneh hari ini didohirkan orang-orang yang mengaku adalah pemimpin pondok pesantren bermasalah dengan santriat-santriatnya. Ya, bahkan sampai ada kiai yang nyodomi. Coba, di manakah ilmunya? Berarti kalau begitu masalah dunia ini bukan karena ilmu, tapi ilmu yang menjadikan tadi seperti halnya Barsiso. Ya, akhirnya celaka Barsiso. Ilmu seperti Balham bin Baura, celakalah Balham bin Baura. Bukan di situ letaknya. Bukan juga harta.
Kalau kau cuma tujuannya harta, sebagaimana Salabah, pada saat dia sholat istrinya telanjang, pada saat dia sholat dia, tapi pada saat dia punya kaya raya, dia lupa juga pada Tuhan. Maka marilah inilah tadi, inilah baru seri pertama saat, karena nanti ada tahapannya. Bagaimana? Yang pertama adalah disclaimer yang Abah buat ini adalah untuk merubah paradigma dulu. Pertama, jangan kau simpan kepalamu pada kaki manusia, itu satu. Walaupun dia gurumu, jangan terlalu berlebihan memandang gurumu. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak mau dikultuskan. Dan orang-orang yang mengultuskan, yang mengatakan, ini mursyid saya, dunia akhirat, demi Allah, neraka tuh, semuanya. Baik mursyidnya maupun orangnya. Orang Nabi Muhammad aja di Quran dikatakan, Muhammad itu adalah semuanya, tidak bisa memberikan syafaat. Kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan keimanan kepada Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, masa sosokan orang jadi mursyid seolah-olah dia menjamin muridnya, petantang petenteng, gayanya kayak badut. Maaf ya, misalnya inilah akhir zaman yang sudah ngaco. Sebetulnya hanya penjajahan manusia kepada manusia, penjajahan manusia hanya untuk ekonomi, penjajahan akhirnya manusia direndahkan. Gusti Allah, guru sejati yang ada pada diri kita, cemburu. Akhirnya atas khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adabun alim. Itulah apa adab yang alim itu? Bukan dibakar, bukan di apa. Tadi ekonomi serba sulit, penyakit muncul, masalah muncul. Itu saja neraka itu, sahabat. Sesungguhnya adalah ketidaknyamanan yang akan datang pada diri. Itu namanya waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melupakan ingat pada Allah, maka dia akan berada pada kehidupan donka. Donka itu sempit, gelap, penat. Selama asbak kayu ini tidak menyadari hadirnya kayu, dia akan gelap, donka, penat. Selama donat itu tidak menyadari yang menyeliputi dirinya itu tepung, maka dia akan gelap, penat, lelah, masalah. Itu sebetulnya yang harus dipahami oleh kita. Mari kita rubah paradigmanya. Jadi jangan lagi bahwa tadi semua ya. Mudah-mudahan dari apa yang Abah sebagai mukadimah pada pagi hari ini adalah ingin memberikan pencerahan, penyadaran, karena kalian pantas bahagia. Katakan pada diri kalian, aku pantas bahagia. Karena kalian adalah siapa? Itulah kenapa Allah katakan, karomna Bani Adam. Apa itu karomna? Aku telah muliakan. Kalau Allah sudah muliakan, bayangkan. Maka kalian kepada orang mulia sudah katakan, al-mukarrom. Kepada yang mulia. Allah mengatakan yang mulia, walakod, pakai lakod lagi. Karomna Bani Adam. Nah, Bani Adam itu siapa? Yahudi juga Bani Adam. Semua makhluk Bani Adam. Ini kita sudah membenci Yahudi. Tadi semua. Apalagi kaitan Palestina dengan Yahudi. Tadi semua. Kalian itu salah. Yang salah itu Zionis tadi semua. Ya. Tadi, kalian bilang kasihan sama Palestina. Ingat sahabat, tidak akan ada Tuhan membiarkan terjadi. Sama salahnya itu berarti. Maka tadi, karena Palestina ingin membunuh Yahudi. Zionis ingin membunuh Palestina. Karena kalian nggak ngerti hubungan makhluk dengan makhluk. Tadi semua, sejuta kali kalian mendoakan orang Palestina selamat. Selama orang Palestina sendiri. Tadi, karena Palestina yang asli bukan Palestina itu. Partai yang dipimpin Yasser Arafat bukan itu sekarang ini ibaratkan Palestina itu partai PKS yang selalu ingin yang lain itu kafir semua, sama bedanya. Nggak ada bedanya. Kan Ikhwanul Muslimin mereka itu, maka jangan salah. Kan itu belajar. Ya, kalau mereka itu orang yang berserah diri, tidak akan Palestina itu dihancurkan. Itu neraka sebetulnya. Ini soto, kita doakan. Gimana doa orangnya sendiri tidak mau? Tadi semua. Ini karena kebodohan tadi semua. Yang sekarang Palestina itu siapa? Adalah dulu yang Yahudi Ashkenazi yang mengaku dia sebagai umat Nabi Ibrahim. Padahal dia bukan bagian daripada keturunan Ibrahim. Mereka adalah Yahudi Ashkenazi yang datang dari Jerman Timur, Jerman Barat. 4.000 kapal datang ke Palestina. Sekarang menguasai sejarah Palestina. Akhirnya itulah yang berbalik kepada dirinya. Inilah rakyat Indonesia juga jangan bodoh. Tadi semua orang-orang pendatang yang mengaku duriat Nabi. Kalian aku saja. Sama ada nggak ada bedanya dengan Palestina hari ini. Tadi semua. Mereka buat makam-makam palsu. Mereka buat hawal-hawal palsu. Mereka pengakuan-pengakuan. Akhirnya 300.000 makam berdirilah di Palestina. Yang tadinya mereka teriak-teriak, wahai orang Palestina, kami adalah saudaramu.
kami adalah keturunan Ibrahim. Bukan. Nah kata Abah juga, Zionis itu bukan Yahudi. Jangan nuduh Yahudi. Orang Yahudi yang di belakang Masjidil Aqsa adalah orang jenggot-jenggotnya segini. Resik hidupnya. Imannya luar biasa. Karena dia Bani Israel. Bani adalah kaum Isra yang berjalan. Il pada Tuhan. Jangan samakan kata Abah juga antara Zionis dengan Yahudi. Tadi semua. Jangan samakan Kristen dengan misionaris. Sama saja Islam dengan teroris. Nah inilah yang harus dipahami. Ini Islam ini udah apa lagi? Syuhrah wal istifadah. Udah aja begitu. Udah. Buang akal kalian itu tadi semua. Ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal tadi semua. Ya. Ayo cerdaskan, bangkitkan. Karena bagaimana mau merubah nasib kalian kalau selama berprinsipnya masih kayak seperti itu tadi semua. Ya. Sehat semua. Mohon maaf. Abah selalu ingin memberikan pencerahan. Bahasa-bahasa Abah yang digunakan adalah untuk mempertegas, bukan untuk menghina siapapun, untuk menjelaskan apapun. Tidak ada Abah ingin mengajari siapapun, karena Abah tidak ingin adalah guru sejati pada panjenengan itu. Maka jangan pernah menganggap Abah ini sesiapa-siapa, bukan orang siapa. Tidak ada. Kita sama. Kita adalah sahabat. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Semua. Abah ngomong pun karena dia, kalau tidak karena dia, tidak akan bisa ngomong. Kalau bukan ilmu dia, Abah tidak akan ada sedikit pun ilmu dari semua. Nah, ya, hanyalah kita saling mengingatkan di antara saudara. Jangan juga meminta amaliyah yang buat kalian sakti. Tidak ada. Nabi Muhammad itu tidak sakti. Lapar, diganjal, lapar tadi semua. Ya, sakit, dilempar, berdarah. Jangan, kata Abah. Kalau kalian ingin berjalan baik di muka bumi ini, jangan pernah memasukkan apapun ke tubuhmu dari bangsa jin supaya kamu kebal. Atau kepada kalian supaya kelihatan ingin cantik, hati-hati. Itulah gerbang kehancuran kehidupan kalian. Ya, karena kalian sudah harusnya menjadi orang yang harus naik menjadi manusia, malah turun ke bangsa setan, bangsa jin yang selalu ditonjolkan adalah kesaktian, kekebalan, keabadian tadi semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.